PSSI mempercepat proses naturalisasi dua striker baru demi memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan menyusul cedera Oli Romeni yang dipastikan absen. Gerald Vandenberg menanggapi santai kemenangan tipis timnas U23 atas Filipina lewat gol bunuh diri. Ia menyebut keberuntungan adalah bagian sah dalam sepak bola dan tim tetap tampil dominan. Keisuke Honda menyoroti transformasi positif timnas Indonesia berkat peran besar pemain diaspora. Ia mendukung program naturalisasi sebagai strategi jangka panjang untuk peningkatan daya saing. Erick Thohir meminta publik tidak menghujat pemain timnas yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Ia membuka diri terhadap kritik tapi menekankan pentingnya dukungan moral untuk skuad. Kepindahan pemain diaspora ke Liga Indonesia menuai kekhawatiran soal kualitas dan resiko cedera. Namun, pelatih Clovert menegaskan bahwa performa bukan lokasi bermain jadi tolok ukur utama. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. PSSI kembali mengambil langkah strategis untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa saat ini proses naturalisasi dua penyerang keturunan sedang berjalan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya darurat menyusul cedera yang dialami oleh Romeni yang kemungkinan besar absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir menyebut bahwa kedua pemain tersebut telah menyatakan komitmennya untuk membela skuad Garuda. Meski identitas keduanya belum diumumkan secara publik karena masih menunggu kejelasan administrasi, Erick memastikan bahwa keduanya berposisi sebagai striker murni. Penambahan dua nama ini tidak dilakukan sembarangan. Erick menegaskan bahwa langkah ini bersifat mendesak dan difokuskan secara spesifik untuk mengisi lini depan. Ia menilai bahwa stok pemain di lini pertahanan, baik bek tengah maupun bek sayap, sudah mencukupi, sehingga tak ada urgensi untuk menambah pemain di posisi lain. Saat ini timnas Indonesia masih mengandalkan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struwijk sebagai ujung tombak. Namun dengan absennya Romeni, kehadiran dua striker baru diharapkan bisa menambah variasi dalam skema permainan dan memperkuat kedalaman skuad menjelang laga-laga penting. Tak hanya untuk tim senior, PSSI juga memperluas strategi naturalisasi ke level usia muda. Salah satu nama yang sedang diproses adalah Mauro Zylstra, pemain keturunan yang disiapkan untuk memperkuat timnas U23. Dokumen naturalisasi Zylstra telah diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan saat ini tengah menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR. Melalui upaya ini, PSSI kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tim nasional dengan merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar. Langkah ini diharapkan mampu menjaga konsistensi performa Indonesia di level kompetisi internasional, sekaligus membuka lebih banyak opsi bagi pelatih dalam menyusun komposisi terbaik di lapangan. Gerald Vandenberg memberikan respons menenangkan usai timnya disebut hanya menang karena keberuntungan. Komentar ini muncul setelah kemenangan tipis 1-0 atas Filipina. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta melalui gol bunuh diri pemain lawan, yang kemudian menimbulkan perdebatan soal kualitas permainan Garuda Muda. Dalam konferensi pers seusai laga, Vandenberg menyampaikan bahwa keberuntungan adalah bagian yang sah dalam sepak bola. Ia tidak membantah bahwa momen gol tersebut bisa disebut sebagai keberuntungan, namun menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam pertandingan. Dalam pertandingan memang kadang ada keberuntungan, ujarnya tenang. Lebih lanjut, Vandenberg menjelaskan perbedaan signifikan antara laga melawan Brunei Darussalam dan Filipina. Saat menghadapi Brunei, timnas Indonesia U23 tampil sangat dominan dengan kemenangan telak 8 gol tanpa balas. Namun kali ini, meski penguasaan permainan cukup baik, hasil akhirnya hanya 1 gol. Meski demikian, sang pelatih menyebut anak-anak asuhnya sebenarnya menciptakan banyak peluang. Ia memperkirakan seharusnya bisa terjadi 4 hingga 5 gol dalam pertandingan tersebut jika penyelesaian akhir lebih maksimal. Sebelumnya kami mencetak 8 gol. Hari ini sebenarnya kita bisa mencetak 4 hingga 5 gol, tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan yang objektif dari Vandenberg dalam menilai performa tim. Ia tidak menutupi kekurangan, tetapi juga tidak mengabaikan usaha keras para pemainnya di lapangan. Dalam dunia sepak bola, hasil akhir memang tidak selalu mencerminkan seluruh proses di baliknya. Kemenangan ini tetap memberi 3 poin penting bagi timnas Indonesia U23 yang menjaga peluang mereka di ajang turnamen yang sedang berlangsung. Vandenberg pun tampaknya ingin mengarahkan fokus tim pada evaluasi dan peningkatan performa ke laga-laga selanjutnya, bukan pada perdebatan seputar keberuntungan semata.
Keisuke Honda memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Honda menyampaikan pandangannya mengenai transformasi positif skuad Garuda, yang menurutnya didorong oleh kehadiran para pemain diaspora yang kini membela tim nasional. Banyaknya pemain Indonesia yang saat ini berkarir di Eropa telah membawa dampak signifikan terhadap kualitas permainan tim nasional. Ia menyebut bahwa para pemain diaspora tidak hanya memberikan kontribusi di lapangan, tetapi juga berbagi pengalaman dan wawasan kepada pemain lokal. Jadi, Indonesia bisa dikatakan berhasil di tim nasional karena kalian mempunyai pemain timnas yang baru. Mereka membagikan pengalaman mereka kepada pemain lokal, ujar Honda. Honda juga menyampaikan dukungannya terhadap program naturalisasi yang tengah digalakan oleh PSSI. Ia menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Saya rasa harus mendukung program ini, di mana program yang melakukan pencarian pemain internasional untuk bermain di tim nasional Indonesia, ucapnya. Bagi Honda, proses ini bukanlah sesuatu yang patut diperdebatkan, melainkan momentum positif yang harus dimanfaatkan oleh penggemar dan pengelola sepak bola di Indonesia. Ia melihat inisiatif ini sebagai bagian dari pembangunan fondasi yang lebih kuat bagi masa depan tim nasional. Pernyataan Keisuke Honda menambah sorotan internasional terhadap langkah-langkah progresif yang dilakukan PSSI dalam membangun kekuatan timnas. Melalui perpaduan pemain lokal dan diaspora, serta program pengembangan berkelanjutan, timnas Indonesia kini berada dalam lintasan yang menjanjikan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Erick Thohir menyampaikan pesan terbuka kepada publik untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Ia menanggapi reaksi beragam dari masyarakat usai hasil undian babak tersebut diumumkan. Ia menyadari bahwa komentar dari pengamat hingga netizen bermunculan, mulai dari yang optimistis hingga yang pesimistis. Namun, Erick menekankan bahwa semangat para pendukung di akar rumput tetap menjadi modal penting bagi timnas. Tolong hujat saya, kritik saya, tidak ada masalah. Tapi tolong, jangan pecahkan timnas Indonesia, ujar Erick. Erick menegaskan bahwa dirinya siap menerima kritik atas kebijakan maupun langkah yang diambil PSSI. Namun ia meminta agar pemain dan pelatih tidak menjadi sasaran hujatan, mengingat mereka tengah fokus menjalani proses dan bekerja keras demi membawa nama bangsa di level internasional. Pelatih belum bekerja sudah dihujat, pemain dihujat. Kita justru harus mendorong timnas kita, tambahnya. Ia juga menyinggung tim-tim kelompok umur hingga tim putri yang turut menjadi bagian dari pengembangan sepak bola nasional. Erick mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya dukungan nyata, termasuk minimnya penonton di stadion. Ia mengapresiasi supporter sejati yang tetap setia hadir dan mendukung langsung tim baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Erick mengingatkan bahwa membangun prestasi sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mencontohkan proses yang dijalani pelatih Sintayong selama 4 tahun, serta kesempatan yang terus diberikan kepada pelatih-pelatih lain seperti Indra Syafri. Semua itu adalah bagian dari proses panjang yang harus dijalani dengan kesabaran dan konsistensi. Menjelang laga-laga penting di babak keempat kualifikasi, Erick memastikan bahwa PSSI dan tim pelatih akan menyiapkan tim sebaik mungkin. Namun, ia meminta publik untuk menahan diri dari hujatan yang belum pada waktunya. Gelombang kedatangan pemain diaspora ke Liga Indonesia kembali jadi sorotan menjelang musim baru Super League. Setelah Jens Reven resmi bergabung dengan Bali United dan Rafael Struijk memperkuat Dewa United, kini Justin Hubner dikabarkan menyusul jejak mereka. Bek berusia 21 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Wolverhampton Wanderers. Namanya langsung dikaitkan dengan dua klub besar Super League, yaitu Persib Bandung dan Bali United. Kabar ini memicu beragam reaksi dari pendukung timnas Indonesia. Banyak di antara mereka merasa kecewa karena para pemain diaspora yang sebelumnya berkarir di Eropa kini memilih pulang ke liga yang dianggap kualitasnya masih tertinggal. Kekhawatiran lain muncul terkait potensi cedera, mengingat permainan keras yang masih kerap terjadi di Super League. Namun, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memiliki pandangan berbeda. Ia justru mendukung penuh keputusan para pemain keturunan untuk merumput di dalam negeri.
Menurutnya, hal terpenting bagi pemain adalah mendapatkan menit bermain yang cukup, tak peduli di mana mereka bertanding. Kluivert juga menepis anggapan bahwa pemain yang berkarir di luar negeri otomatis lebih baik. Ia menegaskan bahwa semua pemain akan dinilai berdasarkan performa, bukan asal klub atau liga tempat mereka bermain. Pernyataan Kluivert menunjukkan pendekatan yang objektif dalam membangun skuad timnas. Fokus utamanya adalah kesiapan dan kontribusi pemain, bukan latar belakang kompetisi. Kini tanggung jawab ada di tangan para pemain diaspora yang memilih bermain di dalam negeri. Mereka harus mampu menjaga performa agar tetap menjadi bagian dari persaingan ketat dalam perebutan tempat di timnas Indonesia.